Halo Sobat SG, kembali lagi bersama kami, Kak Saiful. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutin lagi ya pembelajarannya. Di pertemuan yang kemarin, kita kan sudah belajar materi tentang listrik dinamis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal dan juga nanti ada pembahasannya ya. Tonton terus sampai habis. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam sesi latihan soal ya. Ini kakak ambil dari soal SIMAK UI tahun 2012. Bentuk soalnya adalah teman-teman bisa lihat di sini ada suatu keterangan simbol E, P, V, dan T masing-masing adalah simbol untuk energi listrik, daya listrik, tegangan listrik, dan waktu. Nah, sedangkan R merupakan simbol hambatan dari sebuah setrika. Nah, jika setrika bertuliskan 220 volt per 300 watt, maka perumusan daya untuk setrika tersebut yang paling tepat adalah yang mana? Jadi intinya di sini teman-teman diminta mencari rumus daya berdasarkan keterangan yang diberikan di soal ini adalah yang tepat yang mana sih? Antara 1, 2, 3, 4, mana yang paling tepat? Bisa yang satu aja, bisa yang dua aja, bisa tiga aja, atau 4 aja, atau semuanya di sini benar. Teman-teman diminta cek gitu ya. Oke, silakan teman-teman bisa cek juga ya. Apakah rumus yang satu benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Kalau sudah, teman-teman kita akan cocokkan. Pertama, di sini P sama dengan E per T. Nah, P itu kan daya. E itu di sini adalah untuk energi ya. Nah, berarti kan nanti kalau definisi daya itu energi per waktu berarti kan benar ya. Ini untuk yang poin pertama berarti benar. Nah, sekarang poin yang kedua. Poin kedua itu adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Ini kan persamaan yang dasar tadi ya, bahwa daya itu bisa dicari dengan I kuadrat dikali R. Nah, bentuk yang ketiga, P sama dengan I dikali dengan V. I kuat arus, V-nya adalah beda potensial. Bisa juga, ini juga benar ya. Nah, yang terakhir, P sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini juga kan rumus dasar yang sudah kakak tuliskan sebelumnya ya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini berarti jawabannya adalah semuanya benar. Nah, begitu ya. Bisa dipahami? Apakah sama dengan yang teman-teman kerjakan? Oke, kita lanjutkan lagi ke bentuk soal yang berikutnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada suatu rangkaian hambatan ya dengan sebuah sumber tegangan. Sumber tegangannya di sini adalah X. Nanti teman-teman diminta mencari X. Diketahui ada 5 hambatan. Posisinya adalah seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Ada R1, ada R2, R3, R4, dan R5 yang posisinya adalah semacam ini. Diketahui R1-nya adalah 2 ohm, R2-nya 1 ohm, R3-nya 6 ohm, dan R4-nya adalah 3 ohm, serta yang terakhir R5-nya adalah 5 ohm. Jika energi yang diserap hambatan yang 6 ohm setiap detiknya 1,5 joule, kira-kira beda potensial X yang harus dipasang berarti dia sebesar berapa volt. Nah, yang diketahui di sini adalah energi yang diserap pada hambatan 6 ohm. 6 ohm ini adalah pada R yang keberapa? Ternyata kalau sesuai dengan soal adalah yang R3. Berarti nanti adalah yang di bagian sini. Energi yang terserap setiap detiknya adalah 1,5 joule. Nah, berarti dengan demikian nanti teman-teman bisa cari kira-kira di sini sumber tegangannya harus berapa volt sih? Nah, caranya bagaimana penyelesaiannya? Teman-teman ingat terlebih dahulu, kalau ketemu dengan suatu rangkaian listrik, perhatikan gambarnya, perhatikan rangkaiannya, baru kemudian teman-teman bisa cari penyelesaian. Yang pertama, gambarnya semacam ini. Kira-kira ini bisa disebut sebagai jembatan Wheatstone apa bukan ya? Begitu. Cara yang pertama itu ya. Ciri-cirinya ada 5 hambatan. Nah, 5 hambatannya kan seperti ini. Nah, kemudian dari segi gambar ini, teman-teman sebenarnya bisa ubah formasinya tanpa mengubah percabangan pada rangkaian hambatan.
Misalkan ini teman-teman bisa tarik ke bagian bawah, nah kemudian yang panjang ini tarik ke atas, nanti bagiannya keluar gitu ya. Nah R5 bisa teman-teman dorong ke tengah. Kalau misalnya teman-teman agak sedikit bingung, bisa coret-coret di kertas masing-masing ya. Ubah dari rangkaian ini menjadi sebuah rangkaian yang sama dengan rangkaian yang sudah kakak siapkan sebelumnya gitu ya. Nah, intinya kalau di sini teman-teman ketemu dengan rangkaian hambatan yang jumlahnya ada 5, perhatikan, kemungkinan dia whetstone. Nah, kemudian ada satu hambatan yang dia rangkaiannya terpisah sendiri. Di sini adalah teman-teman bisa lihat ada R5 gitu ya. Ini kan terpisah sendiri tuh. Nah, berarti nanti yang bersilangan adalah nanti R2 dengan R3, R1 dengan R4. Teman-teman cek terlebih dahulu. Ini R1 dengan R4 berarti berapa tuh? R1-nya kan 2 ya di sini. Kemudian yang R4-nya adalah 3. 2 kali 3 adalah 6. Sekarang R2 dengan R3 dicek juga. R2-nya adalah sebesar 1 ohm. R3-nya di sini adalah 6 ohm. Nah, 1 kali 6 kan 6, sama dengan 2 kali 3, 6 ya. Berarti ketika teman-teman bisa temukan suatu perkalian silang yang nilainya sama, dia adalah whetstone. Kata kuncinya itu. Nah, setelah teman-teman nanti dapat ini whetstone, berarti nanti yang R5 bisa diabaikan ya. Nah, kemudian untuk mencari beda potensial di sini, konsepnya gimana dong? Nah, kalau dia udah whetstone, berarti R5 bisa diabaikan. Nah, kemudian tadi yang R1 dan R3-nya berarti bisa diserikan tuh. Karena yang bagian R5-nya kan bisa diabaikan. Nah, R2 dengan R4-nya juga bisa diserikan. Ketika nanti di sini sudah diserikan, berarti nanti terakhir adalah hasil seri R1, R3 bisa diparalelkan dengan hasil seri R2 dan R4. Kesimpulannya apa? Kalau pada rangkaian paralel, berarti nanti beda potensialnya adalah besarnya sama. Nah, sekarang kita fokus mencari kira-kira nilainya di sini berarti berapa sih? Yang tadi kita sebut sebagai beda potensial yang nilainya sama tadi. Nah, langkahnya berarti kita adalah akan menggunakan perhitungan konsep rangkaian hambatan paralel ya, dan juga rangkaian seri. Nah, kita fokus dari yang diketahui di R3 tadi ya. Nah, kata kuncinya kita menggunakan rumus energi. Kenapa? Karena di sini diketahuinya adalah data energi. Nah, rumus energi yang akan kita pakai adalah W sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T. Kenapa pakai ini? Karena nanti teman-teman akan mencari nilai V. Nah, kemudian R sudah ada, T-nya kan sudah ada tadi ya, 1 detik. Dan W-nya di sini adalah 1,5 Joule. Nah, oke, kita lanjutkan ya, lebih detailnya seperti ini. Nah, kakak tuliskan dulu, masing-masing di sini ada R1 2 ohm, kemudian ada R2 1 ohm, ada R3 6 ohm, ada R4 3 ohm. Data yang diketahui adalah yang di bagian R3 sini, yaitu energinya 1,5 Joule selama waktunya 1 detik. Nah, dari informasi ini, teman-teman gali nih di dalam sini nanti kira-kira dapat informasi apa sih gitu ya. Nah, ada W, ada T, ada R, teman-teman bisa dapatkan yang namanya kuat arus yang mengalir di sini. Nah, rumus dasarnya masih ingat nggak mencari kuat arus? Nah, untuk mendapatkan nilai tegangan sumber X, perlu mengetahui tegangan pada rangkaian paralel. Yang paralel adalah yang tadi ya, R1 dan R3 di seri, nah R2 dengan R4 di seri, lalu hasil seri 1, 3, 2, 4 diparalelkan. Nah, untuk mendapatkan nilai tegangan paralel dari besaran yang diketahui pada rangkaian, perlu mencari nilai kuat arus yang mengalir di R3 dan R1. Nah, kenapa di R3 dan R1? Karena tadi yang R3 ini datanya sudah lengkap ya, tinggal mencari I, langsung ketemu nanti. Nah, setelah dapatkan I di sini, I-nya akan sama dengan R1. I yang di R3 akan sama dengan I yang di R1. Kenapa? Karena rangkaiannya adalah seri.
sifat-sifat yang di awal sudah kakak jelaskan tadi harus diingat-ingat gitu ya. Nah, kita langkah awalnya adalah mencari kuat arus yang mengalir di hambatan ketiga. Caranya bagaimana? Tinggal pergunakan rumus I yang di hambatan 3 adalah akar W3 dibagi R3 dikali dengan T-nya di sini ya. Asal muasalnya adalah W itu kan I kuadrat dikali R dikali T. Nah, karena kita akan mencari I, langsung kakak akarkan saja ya. Berarti W dibagi RT gitu. Bisa dipahami ya. Kita ulang, W itu rumus dasarnya I kuadrat kali R kali T. Kalau mencari I berarti W dibagi R sama T diakarin gitu ya. Nah, sekarang tinggal masukkan saja. W3-nya kan 1,5. Kemudian R3-nya adalah 6. Dan waktunya adalah 1 detik. Berarti 1,5 dibagi dengan 6. Itu kan berarti hasilnya 1/4 ya. 1/4 itu ketika diakarkan kan 1/2 ya. Atau nilainya 0,5 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir di hambatan 3 adalah 0,5 ampere. Dengan demikian berarti nanti yang di R1 juga 1 Dengan demikian berarti nanti yang di R1 juga kuat arusnya yang mengalir adalah 0,5 ampere. Begitu ya. Nah, langkah selanjutnya setelah mengetahui I3 dan I1 adalah bagaimana? Kita akan mencari nilai tegangannya pada masing-masing hambatan, baik di R3 maupun di R1. Nah, untuk mencari tegangan tinggal kalikan saja antara hambatan dengan kuat arus yang mengalirnya, begitu ya. Nah, berarti kalau misalnya di hambatan yang ketiga, V3-nya adalah I3 dikali R3. Ini hukum ohmnya dipakai di sini gitu ya. 0,5 dikali 6 berarti 3 volt. Nah, sekarang kalau yang di hambatan 1 berarti V1 ini berarti kan nanti I1 dikali R1. Nah, I1-nya kan sama aja 0,5 ampere dan R1-nya adalah 2 ohm. Berarti hasilnya tegangan 1 adalah 0,5 kali 2, 1 volt. Nah, masih ingat tadi antara R3 dengan R1 dia kan rangkaian seri ya. Pada rangkaian seri tegangan itu berarti ditambahkan nanti ya. Nah, berarti pada rangkaian R3 dan R1 tegangan totalnya adalah berapa? Tegangan totalnya adalah 4 volt. Nah, tadi masih ingat nggak R1 dengan R3 di awal kan merupakan rangkaian seri ya. Setelah digabungkan nanti kan dapat nilai nilai tegangan totalnya 4 volt. Dan kemudian R1, R3 itu kan diparalelkan dengan R2 dan R4. Sifat rangkaian paralel adalah berarti tegangan yang di bagian sebelah kanan ini akan sama dengan tegangan yang sebelah kiri ini. Sifatnya sama gitu ya pada sebuah rangkaian hambatan yang paralel. Berarti di bagian sini 4 volt, yang sebagian sini juga 4 volt. Nah, terakhir setelah mendapatkan nilai masing-masing beda potensialnya, berarti nanti teman-teman bisa simpulkan kalau pada rangkaian paralel ya sumber tegangannya akan sama dengan tegangan pada rangkaian paralel itu sendiri. Jadi nanti jawabannya adalah 4 volt juga. Jadi X yang dimaksud sini besarnya juga sama dengan 4 volt. Kurang lebih demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke latihan yang terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 buah sumber tegangan, 2 buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti yang ditunjukkan oleh gambar A. Nah, sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang dapat diubah-ubah. Ini E1 kalau misalnya ada tanda lingkaran seperti ini biasanya adalah menandakan dia nilainya bisa diubah-ubah, bisa diatur gitu ya sedemikian rupa. Sedangkan sumber tegangan yang E2 adalah dia sumber tegangan yang tetap. Di sini adalah sumber tegangan tetap. Nah, dirangkai dengan 2 buah hambatan identik ya. Di sini ada R dan R, sebut R dan R. Kemudian ada sebuah ampermeter yang dipasang di bagian sini. Nah, kemudian
Diketahui di sini ada grafik arus yang terbaca pada ampere meter terhadap tegangan E1. Kan ketika E1-nya nilainya diganti, berarti ampere meternya menunjukkan angka yang berbeda juga begitu ya, berganti-ganti. Nah, hasil pengukurannya adalah bisa dilihat di bagian gambar W ini. Cara bacanya adalah seperti ini ya teman-teman. Ketika yang sumber tegangan E1-nya dipasang pada beda potensial 0,5 volt, kuat arus yang terbaca pada ampere meter di bagian sini adalah 2,5 miliampere. Nah, ketika yang sumber tegangan satunya diganti dengan nilai 3 volt, ternyata kuat arus yang terbaca pada ampere meter di bagian sini adalah 5 miliampere. Nah, kira-kira berarti nilai hambatan ini besarnya berapa sih masing-masing begitu ya? Nah, silakan teman-teman bisa coba terlebih dahulu ya. Nanti setelah teman-teman dapat hasilnya, kita cocokkan. Oke? Nah, sudah dapat ya teman-teman hasilnya? Nah, sekarang kita akan cocokkan. Yang pertama, kakak gambar dulu ya. Di sini ada E1, E2, R, dan ampere meter. Gambarnya kurang lebih semacam ini. Kemudian data yang diketahui di sini adalah nanti ketika dihubungkan dengan sebuah rangkaian tertutup, maka di sini akan mengalirkan sebuah arus total ya. Di sini yang bagian sini arus total. Setelah masuk sini, nanti kan masuk ke cabang ya. Setelah masuk ke cabang, berarti arusnya akan terbagi ke arah I1 dan juga ke arah I2, semacam ini. Nah, karena tadi definisi di soalnya atau penjelasan di soalnya adalah hambatannya identik, berarti nanti kuat arus yang satu akan sama dengan kuat arus yang dua. Gitu ya. Akan sama nilainya. Katakanlah kalau di sini I totalnya 2, berarti di sini 1, ini 1 begitu. Nah, sekarang yang ampere meter ini kan pasangnya di bagian sini, berarti fungsinya nanti ampere meter ini dia adalah membaca kuat arus yang I2 gitu ya, membaca kuat arus yang I2 saja. Nah, ketika misalkan di sini ampere meternya membaca 2,5 miliampere, berarti sebenarnya I totalnya adalah 2 kalinya saja. Kenapa? Karena di sini kan hanya pengukuran dari I yang 2 saja. I2-nya 2,5, nanti I1-nya juga 2,5. Berarti adalah I totalnya nanti 5 miliampere. Kalau ketika di sini hasil pembacaan ampere meternya adalah 5 miliampere, berarti I1-nya adalah 5 miliampere. Nah, I2 juga 5 miliampere, berarti I totalnya adalah nanti 10 miliampere. Nah, sekarang kita akan coba mencari nilai hambatannya. Langkahnya adalah teman-teman pergunakan hukum Kirchhoff-nya saja ya. Hukum Kirchhoff 1 sudah saya jelaskan tadi, sekarang hukum Kirchhoff yang kedua. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini adalah 0,5 tambah E2 kurangi I total dikali R total sama dengan 0. Definisinya 0,5 ini adalah yang E1 untuk yang pertama gitu ya. Ketika dipasang pada tegangan 0,5 volt E1-nya ditambah dengan yang E2 dikurangi I total dikali R total, ini sama dengan 0. Ini untuk yang pertama terlebih dahulu. Nah, hasilnya bagaimana? Berarti 0,5 tambah E2 dikurangi I totalnya itu kan 2 kalinya I1 atau I2 gitu ya. Jadi 2 kalinya 2,5 kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 itu adalah untuk mengubah dari miliampere menjadi ampere gitu ya. Jadi teman-teman bisa kalikan I totalnya 2 kalinya yang diketahui di sini. Ketika E1-nya 0,5 gitu ya. Nah, nanti I totalnya 2 kalinya 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, R totalnya karena di sini dia adalah rangkaian paralel. Nah, masih ingat ya, rangkaian pengganti paralel itu kan seper ya. Seper R paralel adalah seper R1 ditambah seper R2. Nah, karena di sini adalah hambatannya identik, berarti R penggantinya nanti adalah ya R dibagi 2, setengahnya saja gitu ya. Nah, jadi bentuk persamanya seperti ini.
Setelah dihitung, nanti teman-teman dapatkan sebuah persamaan yang pertama, yaitu E2 dikurangi 2,5 kali 10 pangkat minus 3 R akan sama dengan minus 0,5. Nah, cara menghitungnya bagaimana sih? Ini kan tadi 2 dibagi dengan 2 habis gitu ya. Jadi tinggal 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan R. Makanya bentuknya seperti ini. Nah, yang E2 adalah dari atas ini 0,5-nya pindah ruas jadi minus. Dari positif jadi negatif begitu ya. Ini untuk yang pertama. Nah, sekarang untuk yang data kedua, ketika E1-nya bernilai 3 volt, persamaannya bagaimana? Nah, caranya sama ya. Tinggal ganti aja yang E1-nya menjadi 3. Yang ini kan tadi 0,5. Nah, sekarang 3 ditambah E2 kurangi I total kali R total sama dengan 0. Nah, hasilnya nanti berarti 3 tambah E2 kurangi I totalnya 2 kalinya 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kenapa pakainya di sini 5? Karena ketika dipasang pada tegangan 3, nah arusnya adalah 5 ya. 5 miliampere. Nah, berarti nanti arus totalnya kan 2 kalinya ya. 2 kali 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, R totalnya sama seperti tadi ya. R-nya dibagi 2. Jadi, persamaan yang kedua bentuknya adalah semacam ini. E2 dikurangi 5 kali 10 pangkat minus 3R, hasilnya sama dengan minus 3. Ini tinggal pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, teman-teman lakukan eliminasi untuk yang nilai E2-nya. Sehingga nanti teman-teman bisa dapatkan nilai R-nya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah seperti ini. Itu ya. Nah, ini untuk persamaan yang pertama kan E2 kurangi 2 kali. Untuk persamaan yang pertama itu kan E2 kurangi 2,5 kali 10 pangkat minus 3R sama dengan minus 0,5. Nah, persamaan yang kedua adalah E2 kurangi 5 kali 10 pangkat minus 3R sama dengan minus 3. Nah, dari sini teman-teman langsung bisa eliminasi yang E2-nya. Hasilnya adalah nanti seperti apa? Bentuknya jadi seperti ini. E2-nya sudah habis. Nah, minus 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kurangi minus 5 kali 10 pangkat minus 3. Berarti kan ini minus ditambah 5 gitu ya. Hasilnya berarti kan positif nanti. Sama aja kayak 5 kurangi 2,5. Jadi tinggal 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kali R. Nah, sekarang minus 0,5 dikurangi minus 3. Sama aja kayak 3 dikurangi 0,5. Berarti hasilnya adalah 2,5. Dengan demikian nanti R-nya berarti 2,5 dibagi 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 1000. Gitu ya. Nah, tadi itu adalah latihan soal dan pembahasan materi listrik dinamis. Nah, jangan lupa cek video belajar lainnya di YouTube channel Bimbel SG. Sampai jumpa. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!